Di wilayah paling barat benua, pintu batu yang tampak kokoh tiba-tiba meledak dari luar di tengah ledakan yang bergema. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah sementara seorang pemuda berjubah biru melangkah ke dalam ruangan dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Pemuda itu memiliki kulit yang gelap dan penampilan yang sangat biasa, tetapi matanya sangat jernih, dan ada sedikit cahaya biru yang memancar jauh di dalam pupilnya. Jadi ini adalah aula suci dari 1000 bambu sekte yang menghilang beberapa ribu tahun yang lalu. Tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi pembatasan di luar cukup kuat. Meskipun mereka telah kehilangan sebagian besar kemajurannya, itu masih membawaku hampir 1 hari untuk menerobos mereka. Pria muda itu bergumam pada dirinya sendiri dengan alis yang sedikit berkerut setelah berhenti dan memeriksa sekelilingnya. Di balik pintu batu itu ada ruang rahasia yang berukuran lebih dari 300 kaki. Selain peti mati batu abu-abu dan kuno di tengah ruangan dan sekitar selusin boneka rusak berserakan di sekitar ruangan, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Lapisan debu tebal telah menumpuk di tanah, menunjukkan bahwa tidak ada yang memasuki tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pria muda itu berhenti sejenak di pintu masuk sebelum tatapannya jatuh pada peti mati batu di tengah ruangan. Adapun boneka-boneka itu, dengan keahliannya dalam seni boneka, dia bisa tahu hanya dari satu pandangan bahwa mereka tidak bisa diperbaiki, jadi dia tidak mengindahkannya. Rupanya, ini adalah kediaman terakhir dari Monarch of Soul Divergence. Melihat peti mati ini ada di sini, tampaknya informasi ini mungkin akurat, gumam pemuda itu pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia menghilang di tempat sebelum muncul kembali di dekat peti batu di saat berikutnya. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara, melepaskan embusan angin biru yang menyapu semua debu di peti mati, mengungkapkan pola roh kompleks yang tertulis di tutupnya. Pria muda itu memeriksa pola roh ini untuk sementara waktu, dan setelah merenungkan situasinya sebentar, dia segera mundur setengah langkah sebelum membuat serangkaian segel tangan. Tiba-tiba, rune dari semua jenis warna yang berbeda mulai terbang keluar dari ujung jarinya, kemudian berubah menjadi bintik api roh yang dengan cepat menghilang ke peti batu. Suara dengungan samar terdengar saat pola roh di permukaan peti mati mulai bersinar terang. Tiba-tiba, lapisan jaring yang dibentuk oleh benang tembus pandang muncul dari udara tipis, secara paksa mendorong api roh keluar dari peti mati. Pria muda itu mengangkat alisnya setelah melihat ini, lalu tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah peti mati dari jauh. Pada saat yang sama, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jaring ini mungkin bekerja pada orang lain, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menghentikanku. Begitu suaranya menghilang, telapak tangan biru besar yang berukuran sekitar 10 kaki muncul di atas peti batu di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu jatuh dari atas. Ledakan. Ledakan bergema lainnya terdengar saat jaring benang tembus pandang yang dilepaskan oleh pola roh peti mati batu dihancurkan oleh telapak tangan raksasa. Bahkan peti mati di bawah hancur akibat serangan yang sangat kuat. Dengan demikian, semua yang ada di peti mati segera terungkap. Pria muda itu memusatkan pandangannya pada isi peti mati, di mana ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tidak ada apapun di dalam peti mati selain boneka humanoid biru yang panjangnya beberapa kaki. Mata pemuda itu sedikit menyipit saat dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan boneka biru itu bergidik sebelum naik ke udara dan mendarat di genggamannya. Pria muda itu memegang boneka di satu tangan sambil dengan cepat melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan tangan lainnya. Setelah beberapa lama, dia melemparkan boneka biru itu ke samping saat ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Boneka itu terlihat bagus, tapi itu sama sekali tidak berguna bagiku. Sepertinya ini sebenarnya bukan tempat peristirahatan terakhir dari Monarch of Soul Divergence. Sepertinya aku melakukan perjalanan ke sini tanpa hasil. Dengan demikian, pemuda itu berbalik dan baru saja akan keluar dari ruang rahasia ketika sesuatu menarik perhatiannya dari sudut pandangannya. Ini adalah boneka bobrok, namun sesuatu tentang itu memicu minat pemuda itu, dan dia tertatih-tatih di langkahnya sebelum berjalan menuju boneka itu. Monarch of Soul Divergence telah memerintah tertinggi di wilayah paling barat selama lebih dari 100 tahun, dan boneka adalah salah satu seni yang paling ia kuasai.
Tidak ada boneka yang bisa digunakan di sini, tetapi berbeda dengan boneka di peti mati, yang ditempatkan di sana hanya untuk pertunjukan. Boneka rusak ini jelas merupakan ciptaan berkaliber yang sangat tinggi. Jika dia bisa mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan cermat, mungkin keahliannya dalam seni pewayangan akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan pemikiran itu, dia menyapu lengan bajunya ke udara beberapa kali berturut-turut untuk memasukkan semua boneka ke dalam gelang penyimpanannya. Namun, tepat saat dia berjalan ke boneka kera raksasa, pergantian peristiwa yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Boneka itu tetap diam sampai saat ini, tetapi tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya pelangi yang melesat langsung ke wajah pemuda itu. Pria muda itu secara alami agak terkejut dengan ini, tetapi dia tetap tenang saat dia melemparkan kepalanya ke belakang sambil menyapu tangan di udara di depan dirinya untuk memanggil perisai hitam kecil. Bunyi tumpul terdengar, dan semburan cahaya pelangi melewati langsung melalui perisai hitam seolah-olah tidak memiliki bentuk fisik sebelum menghilang ke dalam gelap pemuda itu dalam sekejap. Pria muda itu terhuyung mundur beberapa meter sebelum menemukan keseimbangannya lagi, tetapi ekspresi tenang yang dia pakai sebelumnya telah digantikan oleh kemarahan dan ketakutan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tajam terdengar di dalam pikiran pemuda itu. Hehe, kamu telah dikejutkan oleh Seven Passions Artku. Serahkan dirimu padaku sekarang atau aku akan menunjukkan bagaimana rasanya jika kamu mati. Seni 7 gairah. Hati pemuda itu langsung tenggelam setelah mendengar ini, tetapi dia pasti tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Dia segera menyapu lengan bajunya ke udara, melepaskan 72 pedang terbang biru yang berputar di udara sebelum membentuk formasi pedang biru di sekelilingnya. Pria muda itu kemudian duduk dengan menyilangkan kaki dan menutup matanya saat dia mulai mengedarkan kekuatan sihirnya ke seluruh tubuhnya sendiri. HMPH, jadi kamu masih menolak untuk menyerah. Baiklah, biarkan aku menunjukkan kekuatan dari seni 7 gairah. Kelopak mata pemuda itu sedikit berkedut setelah mendengar ini, tapi dia tetap sama sekali tidak bergerak saat dia terus duduk diam di tempat. Pada saat yang sama, ledakan nyanyian tiba-tiba terdengar di dalam ruang rahasia. Pria muda itu bergidik sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia masih bisa mempertahankan postur duduknya. Sebuah harum dingin terdengar, setelah itu nyanyian menjadi beberapa kali lebih cepat dan lebih mendesak daripada sebelumnya, tetapi pemuda itu tampaknya tetap sama sekali tidak terpengaruh ketika ekspresi aneh muncul di wajahnya. Begitu, jadi seni 7 gairahmu hanya efektif pada makhluk-makhluk di tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Kalau begitu, kamu telah menemukan pasanganmu, rekan Dawis. Pria muda itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sebelum menggesekkan jarinya ke udara. Garis tajam cahaya biru dilepaskan, membelah boneka kera raksasa dengan rapi menjadi dua di tengah untuk mengungkapkan sosok emas mini yang tingginya sekitar 1 kaki. Metus sosok miniatur itu tembus pandang, dan ada banyak pola roh yang terukir di sekujur tubuhnya, itu juga boneka humanoid yang langka. Meskipun sosok miniatur itu hanya boneka, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi pemuda dalam formasi pedang biru telah menghilang di tempat sebelum muncul tepat di depan boneka itu dengan cara seperti hantu. Dia kemudian mengangkat tangan untuk melepaskan ledakan kekuatan tak terlihat yang benar-benar melumpuhkan sosok emas mini di tempat. Apakah kamu Monarch of Soul Divergence yang memerintah tertinggi di wilayah paling barat 10.000 tahun yang lalu? Tanya pemuda itu sambil menatap tajam ke sosok emas itu. Jadi bagaimana jika saya tidak? Sosok emas mini menjawab setelah keheningan singkat, dan pada kesempatan ini, dia telah mengadopsi suara seorang lelaki tua. Hehe, jika tidak, maka aku harus mengakhiri hidupmu untuk menyerang. Namun, jika ya, maka kamu akan menerima sambutan yang jauh lebih ramah dariku. Bagaimanapun, aku datang jauh-jauh ke sini dengan satu-satunya tujuan untuk melacakmu, senior, jawab pemuda itu ketika sedikit senyum muncul di wajahnya. Kau datang untuk mencariku? Siapakah sosok emas mini itu? Cukup terkejut mendengar ini. Jadi, kamu benar-benar raja divergensi jiwa. Sungguh luar biasa bahwa kamu telah berhasil hidup selama ini, senior. Tolong izinkan saya untuk memperkenalkan diri.
Nama saya Han Li, dan saya mengembangkan seni pengembangan hebat Anda secara kebetulan. Pada kesempatan ini, saya datang jauh-jauh dari wilayah selatan surgawi untuk datang dan menemukan Anda, jawab pemuda itu dengan senyum tulus saat dia melepaskan batasan yang mengikat boneka humanoid mini. Han Li, kamu mengembangkan seni pengembangan hebatku, sosok emas itu bahkan lebih terkejut sekarang. Itu benar. Aku sudah menguasai beberapa lapisan pertama seni pengembangan hebat, semua yang aku lewatkan adalah mantra untuk 3 lapisan terakhir yang belum pernah kamu ungkapkan kepada siapapun, senior, jawab Han Li jujur tata krama. Kamu menguasai 4 lapisan pertama. Aku tidak percaya kamu. Tunjukkan padaku, sosok emas menuntut setelah merenungkan situasi sejenak. Tentu, saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa teknik lapisan keempat seni pengembangan besar sebagai bukti, jawab Han Li sambil tersenyum. Baiklah, silakan, tantang sosok emas mini itu. Jadi, Han Li membuat segel tangan, dan salah satu ujung jarinya berubah warna menjadi emas saat dia mendorongnya ke udara sambil mengucapkan kata-kata Spirit Stone Thorn. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi ekspresi sosok emas itu sedikit berubah setelah mendengar ini. Lapisan cahaya perak samar langsung keluar dari tubuhnya, dan penghalang cahaya sedikit bergetar sebelum kembali normal. Aku tidak menyangka bahwa kamu sudah menguasai Spirit Stone Thorn. Menilai dari kekuatan teknik itu, aku dapat mengatakan bahwa kamu benar-benar telah menguasai 4 lapisan pertama dari seni pengembangan besar. Namun, seni 7 gairahku secara khusus diciptakan untuk menargetkan pembudidaya jiwa yang baru lahir, bahkan pembudidaya jiwa yang baru lahir tidak akan dapat tetap tahan terhadapnya, jadi mengapa Anda sama sekali tidak terpengaruh, tanya sosok emas itu. Hehe, itu sangat sederhana, itu karena Nascent Soulku tidak pernah terkena Seven Passions Art. Sebaliknya, sesuatu yang lain mengambil alih serangan itu. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, diikuti oleh Nascent Soul hitam yang benar-benar identik dengan penampilan Han Li. Namun, jiwa baru lahir ini terlihat sangat lemah dan kurang energi dan kekuatan. Itu adalah Nascent Soul kedua. Tapi bagaimana mungkin? Saya dapat melihat bahwa Anda baru saja maju ke Nascent Soul Stage, bagaimana Anda memiliki waktu luang dan kekuatan untuk memperbaiki Nascent Soul kedua, sosok emas tercengang melihat ini. Terlihat bagus, senior, ini memang Nascent Soul kedua. Saya baru saja menyempurnakannya, dan saya hanya bisa melakukannya karena saya telah menemukan beberapa peluang khusus. Sekarang, saya sudah menunjukkan bukti master saya seni pengembangan hebat. Bisakah kamu memberikan mantra untuk beberapa lapisan terakhir kepadaku sekarang? Han Li bertanya. Saya membutuhkan banyak waktu dan usaha yang sungguh-sungguh untuk menciptakan seni pengembangan hebat. Anda tidak terlihat seperti salah satu keturunan atau junior saya, jadi mengapa saya harus memberi Anda mantra? Sosok emas membalas saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Saya tidak berpikir Anda memiliki pilihan dalam masalah ini dalam keadaan Anda saat ini, senior, kata Han Li sambil menilai sosok emas dengan sedikit senyum di wajahnya. Hehe, jika kamu ingin menghancurkan sedikit sisa jiwaku, silakan saja. Aku sudah hidup terlalu lama, dan pelukan kematian tidak lagi membuatku takut. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun padaku, jiwaku terlalu lemah dan akan menghilang dalam beberapa tahun, jawab Monarch of Soul Divergence dengan suara dingin. Apakah kamu bersikeras menentangku, senior? Apakah kamu berpegang teguh pada harapan palsu bahwa aku tidak akan tahu teknik pencarian jiwa? Ekspresi dingin juga muncul di wajah Han Li. Kamu pikir aku akan takut dengan teknik pencarian jiwa? Aku bisa menciptakan teknik rahasia spiritual sekali berseni pengembangan besar, teknik pencarian jiwa belaka adalah permainan anak-anak yang harus aku hindari. Jika lebih buruk datang yang terburuk, aku hanya akan meledakkan jiwaku sendiri di tempat. Monarch of Soul Divergence terkekeh, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Han Li bingung apa yang harus dilakukan setelah mendengar ini. Hanya jiwa Monarch of Soul Divergence yang tersisa, dan hampir tidak memiliki kekuatan sihir. Namun, Monarch of Soul Divergence sangat mahir dalam teknik rahasia spiritual, jadi kemungkinan besar benar-benar tidak ada cara baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan paksa. Dengan pemikiran itu,
Han Li kembali ke pendekatan yang lebih lembut. Mengapa kamu bersikeras menjadi begitu keras kepala, senior? Saya selalu berpendapat bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat ditukar selama harganya tepat. Pertukaran? Saya tidak melihat apapun yang Anda miliki yang menarik bagi saya, balas sosok emas itu sambil menyilangkan tangannya dengan sikap skeptis. Apakah kamu tertarik dengan ini? Senior Han Li berhenti sejenak sebelum membalik tangan, dan semburan cahaya hitam melintas di atas telapak tangannya. Setelah itu sepotong kayu aneh yang panjangnya sekitar 1 kaki muncul. Permukaan potongan kayu itu penuh dengan lubang dan gundukan dan warnanya hitam hangus. Itu jelas bukan potongan kayu yang paling elegan. Namun, ekspresi gembira segera muncul di wajah Monarch of Soul Divergence setelah melihat potongan kayu. Itu kayu pemeliharaan jiwa. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki sesuatu seperti ini. Kayu pemelihara jiwa tidak hanya dapat mencegah rembesan kekuatan spiritual kita, tetapi juga secara perlahan dapat memelihara jiwa Anda. Saya yakin ini adalah sesuatu yang akan berguna bagi Anda saat ini, senior, kata Han Li dalam hati percaya diri saat dia memegang potongan kayu di tangannya. Sosok emas itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Kayu ini memang dapat menunda hari kematianku, tetapi terlalu banyak jiwaku yang telah hilang. Bahkan dengan kayu ini untuk mengasuhku, aku hanya akan bisa hidup paling lama beberapa dekade lagi, jadi benda ini sendirian tidak akan cukup bagi saya untuk memberitahu Anda mantra untuk beberapa lapisan terakhir seni pengembangan besar. Balasan ini jelas mengejutkan Han Li, dan alisnya sedikit berkerut sebagai tanggapan. Setelah keheningan singkat, dia berkata, kalau begitu, apa yang Anda inginkan sebagai ganti mantra? Saya dapat melihat bahwa Anda masih belum sepenuhnya menyerah pada kematian. Jika Anda memiliki kondisi apapun, jangan ragu untuk menaikkannya. Dan jika saya bisa memenuhinya, saya pasti tidak akan menolak Anda. Sepertinya kamu telah mempelajari rahasia seni pengembangan hebat dan telah mengetahui bahwa itu dapat membantumu menembus kemacetan kultivasi. Hehe, dalam hal ini, aku tidak akan sepenuhnya menentang pemberian mantra padamu. Namun, aku ingin kamu memperbaiki harta pengasuhan jiwa dengan sepotong kayu pemeliharaan jiwa itu, dan aku juga ingin kamu melakukan 2 hal lain untukku, kata Monarch of Soul Divergence dengan senyum tipis. Silakan, senior Han Li mendorong. Sepertinya kamu tahu sedikit tentangku, aku yakin kamu pasti sadar bahwa selain teknik rahasia spiritual, aku juga sangat mahir dalam seni pewayangan. Bahkan, pada satu titik, aku menjadi begitu asik dengannya seni pewayangan yang aku abaikan kultivasiku. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini, kata Monarch of Soul Divergence dengan suara lambat. Han Li tidak begitu mengerti kemana arahnya, tapi dia tetap sabar. Jelas bahwa poin utamanya masih belum datang. Selama tahun-tahun yang dihabiskan di gua ini, saya memiliki banyak waktu luang, dan saya membuat beberapa terobosan dalam keterampilan boneka saya. Selain itu, saya telah menggabungkan semua terobosan ini untuk membuat desain untuk tujuan akhir boneka yang seharusnya tidak kalah kuatnya dengan seorang kultivator Nascent Soul. Sayangnya, saya tidak dapat memperbaikinya karena kekurangan bahan, dan ini adalah salah satu dari sedikit hal yang saya sesali. Saya ingin Anda mengumpulkan bahan-bahan itu dan sempurnakan bonekaku untuk memenuhi keinginanku ini dan membaringkannya untuk beristirahat, kata Monarch of Soul Divergence dengan serius. Hati Han Li sedikit tersentak setelah mendengar ini, tapi dia tetap bersikap tenang. Boneka yang tidak kalah kuatnya dengan pembudidaya Nascent Soul. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya pasti mahal. Memang benar. HMPH, tetapi jika kamu berhasil memperbaiki boneka itu, pada akhirnya itu akan menjadi milikmu, jadi kamu tetap akan menghabiskan uang untuk dirimu sendiri. Monarch of Soul Divergence mendengus sebagai tanggapan. Setelah mempertimbangkan pilihannya sebentar, Qin Ye menerima kondisinya. Kalau begitu, aku bisa menyetujui syarat itu. Tolong sebutkan syaratmu yang lain, senior. Syarat kedua saya jauh lebih sederhana untuk dipenuhi. Saya mungkin telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, tetapi saya sadar bahwa sekte 1000 bambu saya kemungkinan besar hanya bayangan dari diri sebelumnya sekarang. Saya bahkan tidak tahu apakah itu masih di bawah kendali murid masa laluku.
Aku tidak dapat memberikan semua teknik dan kemampuanku kepada mereka, tapi aku tidak ingin warisanku berakhir di sini. Oleh karena itu, aku ingin kamu menemukan seseorang dengan bakat luar biasa untuk kuberikan seni kultivasi saya dan jadilah pewaris saya, kata Monarch of Soul Divergence. Han Li sangat gembira mendengar ini. Haha, itu bukan masalah sama sekali, aku akan menerima kedua syaratmu. Kalau begitu, kita punya kesepakatan sendiri. Setelah kamu memperbaiki harta pengasuhan jiwa, aku akan memberikan mantra untuk lapisan pertama padamu, dan setelah itu, kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama, Monarch of Soul Divergence dikatakan. Han Li secara alami tidak keberatan dengan ini. Beberapa hari kemudian, Han Li muncul dari ruang rahasia dan melangkah ke kejauhan dengan tabung bambu kuning yang panjangnya sekitar 1 kaki di bawah di punggungnya. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, membawa serta suara percakapan yang samar. Hehe, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat cahaya hari lagi. Saya akan menyarankan Anda untuk menjaga suara Anda, senior. Ini dulunya adalah area terlarang dari 1000 bambu sekte, dan itu bisa berarti masalah jika keturunan atau junior Anda mendengar Anda. HMPH, dengan basis kultivasimu, kecil itu tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Selain itu, mereka adalah. Suara percakapan menjadi semakin jauh sebelum akhirnya memudar bersama angin.